Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Anggara Putra dari kelas PGM IC. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Lukman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan kesusastraan IAIN Ponorogo. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis wacana kritis. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kata wacana kerap kali muncul baik dalam pernyataan secara lisan maupun tulisan. Biasanya, kata ini muncul saat seseorang memberikan pernyataan lisan atau tertulis sebagai tanggapan atas satu topik tertentu. Nah, topik yang dimaksud tidak hanya berkaitan pada satu bidang tertentu, tetapi juga dalam hampir banyak bidang, seperti politik, sosial, budaya, seni, dan lain sebagainya. Pengertian wacana sendiri dikutip dari buku Analisis Wacana, yaitu disebutkan bahwa wacana adalah komunikasi verbal, ucapan, percakapan. Yang kedua yaitu sebuah unit teks yang digunakan oleh linguis untuk menganalisis satuan lebih dari kalimat. Sedangkan ada pendapat lain yang menyatakan wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Pengertian wacana diungkapkan juga pada tulisan Untung Yuwono dalam buku Pesona Bahasa 2005, yaitu kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Pengertian yang lebih sederhana mengenai wacana diungkapkan oleh Lul seperti dikutip dalam buku Analisis Teks Media, yang berarti cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. Sementara itu, Foucault menyatakan bahwa wacana kadangkala sebagai bidang dari semua pernyataan, kadangkala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktik regulatif yang dilihat dari jumlah pernyataan. Apa itu analisis wacana? Apa sih analisis wacana itu? Dalam analisis wacana dikenal adanya 3 sudut pandang mengenai bahasa. Pandangan pertama yaitu bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Jadi, analisis wacana digunakan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Pandangan kedua yaitu subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Jadi, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Pandangan ketiga yaitu bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Jadi, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Analisis wacana ini dikenal dengan nama analisis wacana kritis karena menggunakan perspektif kritis. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai analisis wacana kritis berikut fungsi dan beberapa pelopor analisis wacana kritis.
Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku Analisis Wacana Erianto, berikut ini merupakan hal-hal yang menjadikan sebuah analisis wacana kritis. Yang pertama yaitu tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi, wacana merupakan sesuatu yang bertujuan. Misalnya, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Wacana juga merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol. Yang kedua yaitu konteks. Dalam analisis wacana juga memberikan konteks yang dari komunikasi, seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa. Dalam jenis khalayak dan situasi apa, melalui medium apa, dan bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi dan hubungan untuk masing-masing pihak. Sehubungan dengan konteks dalam wacana, Fillmore mengungkapkan betapa pentingnya peran konteks untuk menentukan makna sesuatu ujaran. Bila konteks berubah, maka berubah pula maknanya. Jadi konteks itu sangat penting ya. Yang ketiga yaitu historis. Untuk dapat memahami suatu wacana teks, maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Oleh karena itu, pada saat menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kekuasaan. Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks percakapan ataupun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan, konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan wacana dapat dilihat dari apa yang dinamakan kontrol. Kontrol dalam suatu wacana dapat berupa kontrol atau konteks. Dalam kontrol terhadap struktur wacana. Kontrol atas konteks misalnya dapat dilihat dari siapa yang boleh atau harus berbicara atau harus bicara, sedangkan posisi yang lain sebagai pendengar atau yang mengiyakan. Sedangkan kontrol terhadap struktur wacana dapat dilihat dari seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan bagian mana yang tidak perlu, bagaimana ia harus ditampilkan. Yang kelima yaitu ideologi. Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat absah dan benar di mata khalayak. Yang selanjutnya yaitu model-model analisis wacana kritis. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu analisis bahasa kritis. Dikembangkan oleh sekelompok pengajar Universitas East Anglia pada tahun 1970-an. Pendekatan ini memusatkan analisis wacana pada bahasa dan hubungannya dengan ideologi. Jadi, ideologi diamati berdasarkan pilihan bahasa maupun struktur gramatika yang dipakai. Bahasa digunakan seseorang untuk membawa ideologi tertentu melalui kata atau unsur, melalui kata atau struktur gramatika yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu analisis wacana pendekatan Prancis. Disebut juga dengan pendekatan Peirce. Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori ideologi Althusser dan teori wacana Foucault. Peirce memandang bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa dan materialisasi bahasa pada ideologi. Dia memberikan perhatian pada efek ideologi dari diskursus
yang memporsikan seseorang sebagian subjek dalam situasi sosial tertentu. Oleh sebab itu, bahasa dipandang sebagai medan pertarungan melaluinya. Berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Pendekatan kognisi sosial merupakan pendekatan yang dikembangkan di Universitas Amsterdam, Belanda, dengan tokoh utamanya adalah Theo van Dijk. Van Dijk dan teman-teman mengangkat persoalan etnis, rasialisme, dan pengungsi dalam menganalisis berita-berita surat kabar Eropa pada tahun 1980-an. Hasilnya, Van Dijk menemukan bahwa faktor kognisi menjadi unsur penting dalam produksi wacana. Produksi wacana dapat mengikutsertakan pula suatu proses kognisi sosial. Selanjutnya yaitu pendekatan perubahan sosial digunakan untuk menganalisis wacana yang memperhatikan hubungan antara wacana dan perubahan sosial. Yang terakhir yaitu pendekatan wacana sejarah dikembangkan oleh pengajar di Vienna yang dipimpin oleh Ruth Wadok. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Jürgen Habermas. Menurut Wadok dan kawan-kawan, dalam menganalisis wacana harus disertakan pula konteks sejarah bagaimana wacana mengenai suatu kelompok digambarkan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.